قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Hidup Amenah seperti halaman buku yang ditulis dengan huruf-huruf samar. Ia tahu dirinya ada. Ia tahu dirinya dicintai dalam bentuk tertentu. Tetapi ia tak pernah benar-benar merasa menjadi bagian dari cerita itu. Sejak kecil, ia mengetahui bahwa ia adalah anak adopsi. Orang tua angkatnya tidak pernah berusaha menyembunyikannya. Tetapi cara mereka menyampaikan kenyataan itu membuatnya sering bertanya-tanya apakah dirinya memang diinginkan atau hanya diambil demi mengisi ruang kosong di rumah besar itu. Amenah tumbuh di sebuah kota kecil di Inggris, di rumah yang penuh benda mahal namun miskin kehangatan. Ayah angkatnya, Richard Blake, seorang profesor sejarah modern. Ibunya, Helena, bekerja sebagai peneliti seni. Keduanya orang baik, dalam batas tertentu. Mereka memberi makan, memberi pakaian, memberi pendidikan, tetapi tidak memberi sentuhan hangat yang biasanya dimiliki sebuah keluarga. Tidak ada pelukan sebelum tidur, tidak ada cerita dongeng, tidak ada tawa keras. Rumah itu terasa seperti museum, rapi, indah, dan dingin. Ketika Amenah berusia 12 tahun, Richard dipindahkan ke Sheffield untuk membantu proyek penelitian sejarah kolonial di universitas di sana. Tanpa diskusi panjang, keluarga Blake pun pindah ke Spanyol. Perpindahan itu menjadi salah satu titik penting dalam hidup Amenah, bukan hanya karena ia harus memulai hidup baru di negara asing, tetapi karena suasana Sheffield seperti membuka tabir pertanyaan yang selama ini ia simpan rapat. Untuk pertama kalinya, ia hidup di tempat yang begitu hidup. Warna-warna cerah, musik flamenco yang mengalun dari jalanan, aroma jeruk yang menyergap dari kebun, dan orang-orang yang berbicara lantang dengan ekspresi penuh. Berbeda dengan kampung halamannya yang sunyi dan penuh kabut. Namun, di balik segala keriuhan itu, Amenah tetap membawa keheningan masa kecilnya. Keheningan yang membuatnya selalu merasa seperti pengunjung, bukan bagian dari siapapun. Di sekolah, ia belajar agama Kristen seperti anak-anak lain. Ia mengikuti misa mingguan dan membaca kitab suci. Tapi sejak kecil, ada satu hal yang selalu mengganggunya, konsep Trinitas. Ayah, Anak, dan Roh Kudus. 3 tapi 1, 1 tapi 3. Guru-guru di sekolahnya menyuruh anak-anak meyakini saja, tanpa terlalu memikirkan detailnya. Namun Amenah tidak bisa. Setiap kali ia mencoba menerima konsep itu tanpa bertanya, hatinya terasa seolah dipaksa memakai sepatu yang ukurannya salah. Pada usia yang seharusnya diisi dengan keceriaan remaja, Amenah justru sibuk mempertanyakan hal-hal yang dianggap terlalu serius bagi anak seusianya. Ketika di gereja, ia sering duduk dengan kepala tertunduk, bukan karena khusyuk, melainkan karena pikirannya sibuk melompat-lompat dari satu pertanyaan ke pertanyaan lain. Mengapa Tuhan harus punya anak? Mengapa Tuhan perlu menjelma menjadi manusia? Mengapa seorang manusia bisa dianggap Tuhan? Jika Tuhan itu maha kuat, apakah ia membutuhkan perantara? Pertanyaan itu tidak datang dari pemberontakan. Ia hanya ingin mengerti. Namun setiap kali Amenah mencoba bertanya, kepada guru, kepada ibunya, atau kepada pamannya yang seorang aktivis gereja, jawabannya hanya membuatnya semakin bingung. Ia pernah mendengar Helena berkata pada temannya, Amenah selalu berpikir terlalu jauh. Dia harus belajar menerima dan percaya. Saat itu Amenah sadar, dalam keluarga Blake, mempertanyakan berarti mengganggu. Dan ia tidak ingin lagi mengganggu siapapun. Meski begitu, pikirannya yang haus jawaban tidak bisa diam. Ia makin dewasa, makin kritis, makin menyadari bahwa dirinya seperti orang asing dalam keyakinan yang diajarkan kepadanya. Ada bagian dari dirinya yang menolak untuk percaya begitu saja. Tepat di usia 17 tahun, pada suatu sore yang tenang di Sheffield, Amenah memberanikan diri menemui pendeta gereja setempat. Ia datang dengan hati penuh harapan. Inilah waktunya, pikirnya.
Mungkin pendeta ini punya jawaban yang ia cari selama bertahun-tahun. Ruang kerja pendeta itu hangat, penuh buku dan lukisan-lukisan kecil. Sang pendeta menyambut Amena dengan ramah, seolah melihat anak yang datang mengaku dosa. Padahal, Amena hanya ingin mengerti. Dengan suara halus namun mantap, ia bertanya, "Bagaimana kita yakin bahwa Alkitab benar-benar firman Tuhan? Bagaimana kita mengerti perbedaan antara kata-kata Tuhan dan kata-kata manusia? Mengapa kita bisa percaya bahwa Trinitas adalah konsep yang benar?" Pendeta itu terdiam lama, lebih lama dari yang Amena bayangkan. Kemudian ia tersenyum samar dan berkata, "Nak, beberapa hal tidak bisa dijelaskan dengan logika. Kita harus menerima dengan iman. Iman itu menerima tanpa harus melihat." Jawaban itu membuat dada Amena mengecil. Rasanya seperti diberi roti hangat dari jauh, tapi ketika digigit, ternyata kosong di tengah. Ia ingin mempercayai pendeta itu, tetapi hatinya menolak. Ia tidak meminta mukjizat, tidak meminta bukti fisik, hanya penjelasan yang masuk akal. Mengapa itu terasa seperti permintaan yang mustahil? Pendeta itu kemudian menepuk tangan Amena dan menambahkan, "Jangan terlalu memikirkan pertanyaan seperti itu. Tuhan tidak suka kita meragukannya." Amena merasa seperti seseorang yang sedang terjatuh dalam jurang gelap, dan orang yang diharapkan menolong justru berkata, "Sudah, jangan menatap ke bawah." Ia mengucapkan terima kasih, pura-pura tersenyum, lalu keluar dari gereja dengan langkah pelan. Di luar, matahari sore Sheffield menyinari bangunan tua dan pepohonan jeruk. Dunia tampak indah, tetapi hatinya tenggelam dalam kabut yang tebal. Ia berjalan pulang melewati jalanan berbatu, merasakan angin hangat Spanyol menyentuh wajahnya. Namun kehangatan itu tidak sampai ke dalam dirinya. Malam itu, di kamar kecilnya yang menghadap taman kota, Amena duduk di tepi ranjang. Lampu meja menyala redup. Jendela terbuka, membiarkan angin masuk. Tapi ia tidak merasa segar. Dadanya terasa sesak. Ia memikirkan kata-kata pendeta. Ia memikirkan keluarganya. Ia memikirkan dirinya sendiri. Semuanya terasa seperti puzzle yang potongannya tidak cocok satu sama lain. Akhirnya, air mata jatuh. Diam-diam, perlahan, seperti hujan ringan di musim semi. Ia menangis tanpa suara, takut Helena atau Richard mendengarnya. Di rumah itu, kesedihan dianggap kelemahan, dan ia sudah terlalu lama menyembunyikan kelemahannya agar tetap terlihat anak baik. Tetapi malam itu, ia tidak bisa berpura-pura. Setiap tetes air mata membawa seluruh beban yang ia pendam selama bertahun-tahun. Rasa asing, rasa tidak dimengerti, rasa tidak pernah benar-benar menjadi bagian. Ia merasa seluruh fondasi hidupnya retak. Ia tidak lagi yakin pada apapun yang pernah diajarkan kepadanya. Bukan karena benci, tetapi karena ia tidak menemukan dirinya di dalamnya. Namun di tengah kesedihan itu, ada sesuatu yang kecil dan samar, sebuah getaran lembut dalam dirinya, yang berkata bahwa retakan ini bukan akhir. Retakan ini adalah pintu. Di saat semua yang ia pahami runtuh, justru di sanalah jalan pencarian sesungguhnya dimulai. Suatu perjalanan panjang yang ia belum tahu arahnya, tetapi hatinya, untuk pertama kalinya, siap untuk melangkah. Perjalanan menemukan Tuhan, menemukan kebenaran, dan pada akhirnya, menemukan dirinya sendiri. Keputusan Amena untuk meninggalkan rumah bukanlah keputusan yang datang tiba-tiba. Ia tidak bangun suatu pagi lalu berkata pada dirinya sendiri bahwa ia harus pergi. Keputusan itu tumbuh perlahan, seperti retakan kecil di dinding yang tidak diperhatikan siapapun, sampai akhirnya garis tipis itu menjadi jurang yang tak bisa diperbaiki. Malam ketika ia menangis setelah bertemu pendeta, Amena menyadari bahwa dirinya tidak bisa lagi bertahan dalam rumah yang menginginkan dirinya menjadi diam. Hatinya sudah terlalu penuh dengan pertanyaan untuk terus disimpan dalam kamar senyap itu. Ia butuh ruang untuk bernapas, dan rumah keluarga Blake bukan lagi tempat baginya. Keesokan harinya, setelah satu malam penuh sesak yang tampak seperti 1 bulan, Amena mengemas beberapa pakaian dan buku kesayangannya. Ia tidak membawa banyak, sebagian karena ia tidak ingin mencolok, sebagian lagi karena ia tidak merasa layak mengambil banyak barang dari rumah itu.
Bahkan dalam kepedihan, ia tetap berpikir bahwa rumah Blake telah memberinya perlindungan selama bertahun-tahun, meski perlindungan itu penuh jarak. Saat ia menuruni tangga rumah, membawa satu tas besar di bahu, Helena sedang duduk di ruang makan sambil membaca majalah seni. Wanita itu sempat mengangkat kepala, namun suaranya datar ketika bertanya, "Kau pergi kemana pagi-pagi begini, Amena?" Amena berdiri lama di sana. Ada bagian dari dirinya yang ingin berkata jujur, bahwa ia merasa kesepian, bahwa ia merasa tidak pernah didengar, bahwa ia sedang mencari sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Namun bibirnya terbuka lalu menutup lagi. Pada akhirnya ia hanya mengatakan, "Aku ingin tinggal sementara dengan teman." Helena mengerutkan dahi. "Untuk apa?" "Untuk menenangkan diri," jawab Amena. Suaranya hampir tak terdengar. Tidak ada pelukan, tidak ada kalimat hangat. Hanya helaan napas kecil dari Helena, seolah keputusan Amena adalah gangguan kecil dalam ritme hidupnya yang rapi. "Baiklah, jangan terlalu lama." Itu saja. Saat Amena menutup pintu rumah itu dari luar, ia merasakan sesuatu dalam dirinya runtuh, tapi pada waktu yang sama, sesuatu yang lain mulai tumbuh. Seperti menutup bab lama dengan berat hati, namun juga membuka halaman baru yang belum ia kenal bentuknya. Teman yang ia tuju adalah Sarah Alvarez, teman sekelasnya di sekolah menengah. Sarah adalah gadis berdarah Spanyol Maroko, selalu ceria, sedikit berantakan dalam cara yang manis, dan punya kemampuan aneh untuk membuat orang lain merasa tenang. Amena pernah menceritakan kebingungannya tentang iman pada Sarah beberapa bulan sebelumnya, dan Sarah adalah satu dari sedikit orang yang tidak tertawa atau menghakimi. Ia hanya mendengarkan, dengan mata hangat dan sabar. Rumah Sarah terletak di gang kecil yang dipenuhi tanaman anggur dan pot bunga warna-warni. Rumah itu tidak besar, tidak mewah, tetapi penuh kehidupan. Bau masakan, tawa adik-adik Sarah, dan suara-suara kecil yang akrab membuat tempat itu terasa seperti jantung yang berdetak. Ketika Amena tiba, Sarah membuka pintu dengan wajah terkejut, lalu langsung memeluknya tanpa banyak bertanya. Pelukan itu sederhana, tapi bagi Amena, rasanya seperti selimut hangat yang menutupi luka-luka lama. "Kau boleh tinggal di sini selama kau mau," kata Sarah dengan tegas. "Kamar kakakku kosong. Tidak ada yang akan mengusirmu dari sini." Kata-kata itu saja sudah cukup membuat Amena ingin menangis untuk kedua kalinya dalam 2 hari. Ia tak ingat kapan terakhir kali seseorang berbicara padanya dengan ketulusan sesegar itu. Malam pertama di rumah Sarah, Amena merasakan sesuatu yang asing, kehangatan. Bukan kehangatan dari selimut atau teh, tetapi kehangatan emosional yang selama ini tidak pernah singgah di kehidupannya. Rumah itu berisik, anak-anak berlarian, ibu Sarah memanggil-manggil sambil memasak. Radio tua memutar lagu Arab yang ritmenya aneh di telinga Amena. Namun entah kenapa, semua kebisingan itu membuatnya merasa aman. Di kamar kakak Sarah yang kosong, ia melihat rak kecil di dekat tempat tidur. Di situ ada beberapa buku, dan salah satunya menarik perhatiannya. Al-Quran terjemahan Yusuf Ali, bersampul hijau tua. Amena mengambilnya dengan hati-hati. Ia tidak pernah memegang Al-Quran sebelumnya. Ia tahu agama Islam dari pelajaran sekolah dan dari berita-berita barat yang seringkali bias, tetapi tidak pernah benar-benar mengenal isinya. Perasaannya campur aduk. Ada penasaran, ada takut, ada rasa bersalah karena menyentuh kitab yang bukan miliknya. Tetapi kehausannya untuk mengerti lebih kuat dari rasa takut itu. Ia membuka halaman pertama. Tulisan-tulisan Arab yang ia tidak pahami terlihat seperti pola-pola yang indah. Di sebelahnya, terjemahan bahasa Inggris tampak rapi. Ia mulai membaca. Perlahan, hati-hati. Seperti seseorang yang membuka surat dari seseorang yang tidak pernah ia temui, tapi entah kenapa terasa sangat dekat. Yang pertama mengejutkannya adalah banyak nama-nama nabi yang sudah ia kenal sejak kecil. Ibrahim, Musa, Nuh, Isa. Nama-nama itu menimbulkan rasa hangat yang tak terduga. Rasanya seperti bertemu teman lama dalam cerita baru. Namun yang paling membuat Amena terdiam adalah cara Al-Quran berbicara. Tidak ada kebingungan. Tidak ada metafora yang sulit dimengerti.
Tidak ada konsep yang bertentangan dengan logika sederhana. Ayat-ayat itu terasa tenang, jernih, dan konsisten, seolah mengajak pembaca berpikir, bukan menelan mentah-mentah. Ia membaca lama sekali malam itu. Sampai-sampai ia tidak sadar ketika pintu kamar diketuk. Sarah mengintip dengan senyum kecil. "Kau baca Quran?" Amenah tersipu. "Aku penasaran." Sarah masuk pelan-pelan, duduk di lantai sambil memeluk lutut. "Kalau kau bingung, kau bisa bertanya. Aku tidak selalu punya jawaban, tapi aku akan berusaha." Amenah menatap temannya itu. "Sarah, mengapa aku merasa semuanya di sini lebih masuk akal? Lebih tenang? Kenapa selama ini aku diajarkan bahwa Islam dan Kristen seperti dua dunia yang tidak bisa dipertemukan?" Sarah mengangkat bahu kecilnya. "Kadang orang takut pada hal yang mereka tidak mengerti. Agama itu seperti rumah. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang aneh bentuknya, tapi semuanya mencari cahaya yang sama." Jawaban itu sederhana, tapi tepat mengenai sesuatu dalam hati Amenah. Malam itu, setelah Sarah kembali ke kamarnya, Amenah memandang kitab di pangkuannya cukup lama. Ada rasa takut yang menari-nari di dalam dirinya. Takut bahwa ia akan menemukan sesuatu yang mengubah hidupnya. Takut bahwa ia akan semakin jauh dari keluarganya. Takut bahwa ia tidak siap melangkah. Namun di balik semua ketakutan itu, ada sesuatu yang lebih kuat. Rasa penasaran yang tulus. Rasa ingin tahu yang telah ditanamkan sejak kecil, yang selama ini ditekan, kini tumbuh dengan bebas. Hari-hari berikutnya, Amenah menghabiskan banyak waktu membaca. Ia membaca di teras, di kamar, di dapur sambil menunggu Sarah pulang. Ia membaca dengan perasaan seperti menemukan bagian dirinya yang hilang. Setiap malam, ia merenung, memikirkan ayat-ayat yang ia yakini seharusnya terasa asing, tetapi justru terasa seperti pulang. Ia merasa bingung. Mengapa hatinya merespons dengan sangat kuat? Mengapa Islam terasa dekat? Padahal ia tumbuh dalam lingkungan yang memandangnya dari jauh. Dalam bingungan itu, lahirlah sesuatu yang baru. Sesuatu yang berbisik lembut di dalam dirinya. Mungkin, selama ini ia hanya butuh mendengarkan dirinya sendiri. Dan untuk pertama kalinya dalam hidup, Amenah mulai merasa bahwa perjalanan panjang pencariannya tidak lagi menakutkan. Perjalanan itu baru saja dimulai. Hari-hari Amenah di rumah Sarah berjalan seperti rangkaian napas panjang yang mengendurkan ketegangan bertahun-tahun. Namun semakin ia membaca Al-Quran terjemahan Yusuf Ali, semakin besar pula tanda tanya yang tumbuh. Bukan tanda tanya yang menyakitkan, tetapi tanda tanya yang memanggil. Ada sesuatu di dalam kitab itu yang terasa terlalu utuh untuk diabaikan, tetapi terlalu besar untuk dipahami sendirian. Sarah, meski berusaha membantu, seringkali hanya bisa tersenyum minta maaf setiap kali Amenah bertanya tentang ayat-ayat tertentu. "Aku tahu maksudnya, tapi menjelaskannya sulit," ujar Sarah pada suatu sore, ketika Amenah bertanya tentang satu ayat yang menyebutkan tentang manusia yang diciptakan dari setetes air yang hina. Amenah menatapnya bingung. "Aku hanya ingin mengerti." Rasanya seperti ada pintu yang sudah setengah terbuka, tapi aku tidak tahu bagaimana mendorongnya agar terbuka penuh. Sarah menggigit bibirnya. Lalu wajahnya berubah menjadi ekspresi lega, seperti seseorang yang teringat pada sesuatu yang penting. "Ada seseorang yang mungkin bisa membantumu. Tetangga sebelah rumah. Namanya Farhan. Dia juga seorang mualaf. Kau tahu, dia pernah melalui hal yang mirip denganmu." Amenah mengerjap. "Seorang mualaf? Dia orang Inggris." "Inggris Jerman," jawab Sarah. "Dan dia sangat sabar. Jika ada orang yang bisa menjelaskan banyak hal dengan cara yang lembut, itu dia." Amenah tidak langsung menjawab. Ada bagian dari dirinya yang gugup. Ia takut terlihat bodoh, takut bertanya hal-hal yang dianggap dasar oleh orang lain. Namun rasa takut itu kalah oleh rasa ingin tahunya. "Baik," katanya akhirnya, "aku ingin bertemu." Petang itu, mereka berjalan ke rumah Farhan. Rumahnya kecil, dengan teras sederhana yang dipenuhi tanaman herbal di pot tanah liat. Aroma mint dan rosemary mengalun pelan bersama hembusan angin.
Rumah itu seperti pribadi Farhan, tenang, tidak mencolok, namun memiliki kehangatan yang bersinar dari dalam. Farhan membuka pintu sambil tersenyum. Usianya sekitar 40 tahun, tubuhnya tinggi dan agak kurus, dengan mata coklat yang tampak lembut. Wajahnya memiliki jejak kedewasaan yang lahir dari pergulatan yang panjang. Ketika Sarah memperkenalkan Amena, pria itu menyambutnya dengan anggukan ramah. "Kau teman Sarah? Silakan masuk. Anggap saja rumah sendiri." Teras kecil itu menjadi tempat duduk mereka. Farhan menyuguhkan teh mint hangat dan kurma. Amena duduk dengan tangan bertaut, mencoba menyusun keberanian. "Aku dengar kau ingin bertanya tentang beberapa hal," kata Farhan dengan suara dalam yang menenangkan. Amena menarik napas. "Ya, aku sudah banyak membaca. Dan aku menemukan hal-hal dalam Al-Quran yang terasa berbeda. Tapi aku tidak tahu apakah aku memahaminya dengan benar." Farhan tersenyum lembut. "Tidak apa-apa. Mencari kebenaran itu selalu dimulai dari kebingungan. Justru kalau tidak bingung, kita tidak akan bergerak." Ia mengambil mushaf yang terletak di meja kecil di samping kursi. Mushaf itu tebal, dengan sampul coklat tua. Farhan membukanya dengan hormat. Tangannya bergerak perlahan seperti membuka sesuatu yang sangat dijaga. "Amena," ujarnya, "kau percaya bahwa Al-Quran adalah firman Tuhan?" Amena menggeleng pelan. "Aku tidak tahu. Aku ingin tahu, tapi aku butuh bukti." "Bagus," kata Farhan. "Iman yang sehat memang lahir dari ilmu. Tidak ada paksaan untuk percaya buta." Ia membalik halaman mushaf dan menunjuk satu ayat. "Lihat ayat ini, tentang embriologi manusia." Amena membaca terjemahannya. Ayat itu menjelaskan bahwa manusia diciptakan melalui proses bertahap, dari setetes air, dari sesuatu yang melekat di dinding rahim, kemudian menjadi segumpal daging yang berwujud. Farhan menatapnya dengan mata serius. Ayat ini turun 1500 tahun lalu, di masa ketika orang bahkan tidak tahu apa yang ada di dalam tubuh manusia. Tidak ada mikroskop, tidak ada ilmu kedokteran seperti sekarang. Amena menggigit bibirnya. "Tetapi, apakah Muhammad tidak mempelajarinya dari seseorang? Dari dokter, mungkin?" Farhan menggeleng. "Nabi Muhammad tidak bisa membaca dan menulis. Itu bukan hinaan. Itu fakta sejarah yang disepakati. Ia tidak punya akses pada ilmu kedokteran Yunani atau Romawi. Namun ayat-ayat ini menggambarkan proses perkembangan janin dengan detail yang baru bisa dipahami manusia modern berabad-abad kemudian." Ia melanjutkan sambil membuka halaman lain. "Dan lihat ini, tentang gunung sebagai pasak." Amena membaca. Gunung dijelaskan sebagai sesuatu yang menancap ke bumi layaknya pasak, membuat bumi stabil. Dalam ilmu geologi modern, lanjut Farhan, gunung memang punya akar yang masuk ke dalam kerak bumi, membantu menstabilkan lempeng bumi. Bagaimana seseorang 1500 tahun lalu bisa tahu hal ini? Amena tidak menjawab. Wajahnya perlahan berubah. Ada rasa takjub, rasa takut, rasa bingung, rasa kagum. Semuanya berputar menjadi satu. Farhan tersenyum tipis. "Amena, tidak ada yang memaksamu percaya. Tapi kau sedang melihat hal yang sulit dijelaskan kecuali sebagai wahyu." Amena memandang mushaf itu seolah ia sedang menatap sesuatu yang belum siap ia pahami sepenuhnya. Suaranya keluar pelan. "Ini masuk akal. Semuanya masuk akal. Tapi hatimu belum siap?" tanya Farhan lembut. Amena mengangguk pelan. "Ya, aku takut." "Takut apa?" Amena menatap tanah. "Takut melangkah ke sesuatu yang baru. Takut meninggalkan apa yang sudah aku kenal. Takut menyakiti orang-orang yang membesarkanku. Takut mengubah hidupku." Farhan menyandarkan punggungnya. "Itu sangat wajar. Iman tidak hanya soal logika. Iman juga soal keberanian hati. Dan hati butuh waktu." Amena menatapnya, ingin sekali mengatakan semua hal yang selama ini ia simpan. Bahwa ia merasa sendirian di rumah keluarganya, bahwa ia merasa seperti daun yang terlepas dari pohonnya,
bahwa ia ingin percaya tetapi takut tersesat. Farhan seakan bisa membaca pikirannya. Amena, keyakinan tidak datang dengan paksaan. Ia datang ketika seseorang siap menerimanya. Kau sudah menemukan ilmu. Sekarang kau tinggal menunggu hatimu mengejar logikamu. Amena tersentuh oleh kalimat itu. Seumur hidupnya, ia terbiasa dianggap terlalu kritis, terlalu banyak bertanya, terlalu sulit percaya. Tetapi Farhan tidak menilai, tidak menghakimi. Ia hanya memberi ruang. Kau tidak harus memutuskan apapun hari ini, kata Farhan. Tugasmu sekarang hanya satu, terus mencari. Amena merasakan tenggorokannya mengencang. Terus mencari. Ya, karena orang yang sungguh-sungguh mencari kebenaran, pasti akan menemukannya. Amena menatap mushaf. Dan untuk pertama kalinya sejak ia membaca, ia merasa ayat-ayat itu bukan sekadar teks. Ada ketenangan yang perlahan merembes ke dalam dirinya. Bukan ketenangan yang membuat nyaman, tetapi ketenangan yang membuatnya ingin memahami lebih jauh. Namun di bagian terdalam hatinya, masih ada pintu yang belum ia buka. Pintu itu berisi seluruh ketakutan, seluruh keraguan, seluruh pertanyaan yang belum terjawab. Ia tahu dirinya harus melangkah ke sana jika ingin menemukan jawabannya. Tetapi belum sekarang. Belum hari ini. Ketika Amena dan Sarah pamit pulang, langit Sheffield telah berubah menjadi jingga keemasan. Cahaya matahari senja menimpa wajah Amena dengan lembut. Ia berjalan pelan, memeluk lengan baju hangat yang dipinjamkan Sarah. Ada beban yang terangkat dari dadanya. Namun bukan berarti beban itu lenyap. Ia hanya berubah bentuk. Dari beban yang menekan menjadi beban yang memanggilnya untuk berpikir. Di tengah angin sore, Amena menyadari satu hal penting. Logikanya perlahan mulai menerima. Namun hatinya masih menunggu waktu untuk berani percaya. Perjalanan itu belum selesai. Perjalanan itu baru saja semakin dalam. Hari setelah berbicara panjang dengan Farhan, Amena merasa seperti seseorang yang baru saja keluar dari ruangan penuh cahaya lalu masuk ke tempat yang redup. Matanya masih menyesuaikan. Pikirannya penuh dengan ayat-ayat, ilmu, dan logika yang perlahan-lahan menyatu. Namun hatinya belum bulat. Ia tahu ia berada pada titik penting. Titik yang memisahkan antara pencarian dan penemuan. Sarah menyadari kebingungan itu. Temannya itu selalu peka pada perasaan orang lain. Meski tidak selalu pandai menyembunyikannya. Pada suatu malam, ketika mereka duduk bersama di ruang tengah sambil makan roti hangat dan keju, Sarah berkata pelan, "Farhan ingin kau meminjam sesuatu." "Meminjam?" tanya Amena, mengangkat alis. "Iya." Sarah tersenyum kecil. "Film." Judulnya Ar-Risalah. Film lama tentang sejarah Islam. Amena menatapnya ragu. "Aku tidak yakin aku bisa memahami film sejarah. Aku tidak tahu banyak tentang Islam." "Kau tidak harus mengerti semuanya." Sarah menepuk bahunya. "Kadang, hal kecil bisa menyentuh hati lebih cepat daripada halaman buku." Amena diam sebentar. Ia tidak yakin apa yang ia cari, tetapi ia juga tahu bahwa mencari jawaban bukan tentang memilih yang paling nyaman. Jadi ia mengangguk, menerima DVD yang disodorkan Sarah. Malam itu, setelah seluruh rumah tertidur, Amena duduk sendirian di ruang tamu dengan lampu temaram. Ia memasukkan DVD itu ke dalam pemutar, bersandar pada sofa tua dengan selimut tipis di pangkuannya. Ia mencoba memberi dirinya ruang. Ruang untuk menemukan, atau mungkin untuk melepaskan. Film itu dimulai dengan suasana gurun. Banyak dialog dalam bahasa Arab, namun ada terjemahan Inggris di bawahnya. Kisah ini mengikuti perjalanan awal Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Amena menontonnya dengan rasa ingin tahu, kemudian perlahan berubah menjadi sedikit bosan. Beberapa adegan terasa lambat, dan ia tidak sepenuhnya memahami detail sejarah yang digambarkan. Tapi ia tetap menonton. Mungkin karena rasa hormat pada Farhan. Mungkin karena ada sesuatu di dalam dirinya yang enggan berhenti. Kemudian tibalah pada adegan itu. Adegan yang tidak pernah ia duga akan mengubah seluruh jalur hidupnya. Bilal, mantan Buddha hitam yang disiksa karena mempertahankan keyakinannya,
berdiri di atas Ka'bah. Langit terlihat cerah. Angin gurun berhembus pelan. Kamera mendekat, memperlihatkan wajah Bilal yang penuh keberanian dan keikhlasan. Lalu Bilal mengangkat kepala, dan suara itu keluar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Amenah langsung membeku. Ia tidak mengerti kata-katanya. Ia bahkan tidak tahu apakah pengucapannya benar atau apakah film itu akurat. Tetapi suara itu, suara adzan pertama yang ia dengar dalam hidupnya, langsung menghantam dirinya dengan cara yang tidak bisa dijelaskan dengan sains, logika, atau sejarah. Suara itu seperti cahaya yang tiba-tiba menerobos celah di dalam dirinya. Celah kecil yang selama ini ia biarkan tertutup. Cahaya itu masuk tanpa permisi, tanpa mengetuk, tetapi juga tanpa mengusik. Ia masuk dengan lembut dan menghangatkan. Tubuh Amenah merinding. Kulit lengannya seperti ditarik oleh aliran listrik halus. Matanya panas, napasnya pendek dan tidak beraturan. Ia tidak pernah merasakan hal seperti ini sebelumnya. Tidak ketika mendengar lagu rohani di gereja. Tidak ketika berdoa di masa kecil. Tidak ketika mencoba memahami konsep-konsep keagamaan yang rumit. Adzan itu seperti panggilan, bukan dari luar, tetapi dari dalam dirinya sendiri. Suara itu tidak indah dalam arti musikal. Tidak seperti nyanyian gereja yang penuh harmoni. Tidak seperti opera yang memukau. Adzan itu sederhana, jujur, dan tegak. Tetapi justru kesederhanaannya yang membuat Amenah merasa seperti ia sedang ditarik pulang, menuju sesuatu yang ia tidak tahu apa. Ia menggenggam selimutnya erat, seolah memeluk dirinya. Namun semakin ia memeluk dirinya, semakin besar pula dorongan dari dalam dadanya yang ingin keluar. Dorongan yang ia tidak tahu berasal dari mana. Kenapa? Kenapa suaranya seperti ini? Bisiknya, meski tidak ada siapapun yang mendengar. Matanya mulai berkaca-kaca. Pada kalimat berikutnya dari adzan, ia merasa sesuatu dalam dirinya retak. Bukan retak yang memecah, tetapi retak yang membuka pintu. Ia merasa dipeluk. Bukan fisiknya, tetapi jiwanya. Seolah ada seseorang yang sejak lama memanggil namanya dalam keheningan. Dan malam itu, ia baru mendengarnya dengan jelas. Saat Bilal mengakhiri adzan, ruangan kembali sunyi. Film terus berjalan, namun Amenah tidak lagi melihat apapun di layar. Seluruh tubuhnya terasa ringan, seperti ia melayang. Dadanya terasa penuh namun lapang. Aneh, tetapi indah. Ia memegang dadanya, mencoba merasakan denyut jantungnya sendiri. Jantung itu berdetak cepat, seperti menyambut sesuatu yang lama hilang. Ini, apa ini? Bisiknya, lebih pada dirinya sendiri. Tidak ada jawaban, tetapi ada ketenangan yang merayap pelan ke dalam jiwanya. Ketenangan yang bukan berasal dari sofa, selimut, atau film. Ketenangan yang datang dari tempat yang lebih jauh, lebih dalam, lebih tua daripada semua itu. Amenah menangis. Bukan tangis sedih, bukan tangis takut, tetapi tangis yang keluar ketika seseorang akhirnya menemukan kunci pada pintu yang selama ini tidak pernah bisa ia buka. Ia memeluk lututnya, menutup wajah dengan kedua tangan, membiarkan air mata jatuh satu demi satu. Ia tidak menahan, tidak melawan, tidak berusaha memahaminya. Untuk pertama kalinya, ia membiarkan hatinya berbicara. Dan hatinya berkata, "Aku mengenali ini. Meski aku tidak pernah mempelajarinya, aku mengenalinya." Ketika akhirnya ia kembali fokus pada layar, adegan film sudah berganti. Tetapi Amenah tahu hidupnya tidak lagi sama. Ada sesuatu yang berubah, sesuatu yang tidak bisa ia putar kembali. Ia duduk lama dalam diam. 1 jam, 2 jam, sampai matahari subuh mulai memberi tanda di balik jendela. Sarah belum bangun, dan seluruh rumah masih pekat dalam tidurnya. Amenah berdiri perlahan. Ia berjalan ke cermin kecil di ruang tamu. Ia menatap wajahnya, wajah yang sama, tetapi matanya berbeda. Ada cahaya lembut di sana, cahaya yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Perlahan, ia berbisik kepada dirinya sendiri. Aku merasakan sesuatu yang bukan dari buku, bukan dari logika,
tapi dari tempat yang sangat dalam. Ia tersenyum kecil, senyum yang disertai isakan tertahan. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, hati dan logikanya bertemu. Tidak ada benturan, tidak ada pertengkaran. Mereka saling menyapa seperti dua sahabat lama yang akhirnya bertemu setelah perjalanan panjang. Dan di sanalah, di ruang tamu kecil milik keluarga Sarah, di tengah keheningan dini hari, Amenah menyadari satu hal. Ia tidak lagi berdiri di tepi. Ia telah melangkah masuk ke cahaya yang memanggilnya. Perjalanan menuju iman baru saja dimulai. Pagi itu, Sheffield terasa berbeda. Matahari yang biasanya muncul dari balik gedung-gedung tua seperti bangkit lebih lembut. Seakan tahu bahwa seseorang sedang memulai kehidupan barunya. Udara pagi menyentuh kulit Amenah dengan cara yang membuatnya terdiam, seolah alam sendiri sedang memeluknya. Malam sebelumnya, setelah mendengar adzan dari film Ar-Risalah, Amenah hampir tidak tidur. Bukan karena gelisah, melainkan karena dadanya terlalu penuh dengan sesuatu yang menghangat dan membuatnya ingin tetap terjaga. Ia memikirkan suara itu berulang kali, memikirkan ketenangan yang datang bersamaan dengannya. Bukan ketenangan yang memanjakan, tetapi ketenangan yang membimbing. Saat fajar menyingsing dan seluruh rumah masih terlelap, Amenah sudah bangun, duduk di tepi ranjang dengan tangan bertaut. Ia merasakan gemetar kecil di ujung jari, campuran antara takut dan yakin. Perasaan itu hampir mustahil digambarkan dengan kata-kata. Rasanya seperti seseorang berdiri di ambang pintu perjalanan baru, menatap ke dalam ruangan yang belum diketahui, namun juga merasa sudah lama dipanggil ke sana. Ketika Sarah bangun, ia menemukan Amenah sudah berpakaian rapi dengan mata sembab namun berkilat terang. Gadis itu langsung mengerti tanpa perlu penjelasan. "Kau ingin ke masjid?" tanya Sarah, suaranya lembut. Amenah mengangguk. "Ya, aku ingin mengatakan kalimat itu. Hari ini." Sarah tersenyum, penuh kebanggaan yang tulus. "Aku ikut denganmu." Perjalanan menuju masjid tidak jauh, tetapi terasa seperti perjalanan paling panjang dalam hidup Amenah. Ia berjalan pelan, setiap langkah disertai renungan. Angin pagi mengibaskan rambutnya, membawa aroma roti panggang dari toko dekat jalan. Suara burung-burung terdengar ceria, seolah memberikan iringan lembut pada langkahnya. Meski kecil, masjid di kawasan itu tampak damai. Dindingnya berwarna putih gading, atapnya sederhana, namun ada sesuatu yang sangat menenangkan dari tempat itu. Tidak megah, tidak mencolok. Justru karena kesederhanaannya masjid itu tampak seperti rumah yang terbuka bagi siapa saja. Di halaman masjid, Amenah berhenti. Jantungnya berdegup lebih cepat. Sarah memegang tangannya, memberinya kekuatan tanpa satu pun kata. "Tidak apa-apa kalau kau takut," bisik Sarah. "Yang penting, langkahmu sudah tepat." Amenah menarik napas panjang, lalu masuk. Di dalam masjid, suasananya sangat hening. Hening yang bukan kosong, tetapi hening yang penuh. Hening yang membuat seseorang ingin duduk dan merenung. Cahaya matahari masuk melalui jendela kecil, menimpa karpet hijau, membentuk garis-garis lembut yang membuat udara terlihat seperti berkilau. Farhan sudah menunggu. Ketika ia melihat Amenah masuk, wajahnya memancarkan kehangatan seorang saudara lama yang sudah tahu arah perjalanan jiwa seseorang. "Aku siap membantumu," kata Farhan. Suaranya lebih tenang daripada biasanya. "Tapi keputusan tetap di tanganmu." Amenah mengangguk, dan suaranya bergetar ketika ia berkata, "Aku sudah memutuskan." Di sisi ruangan, seorang wanita tua yang menjadi pengurus masjid ikut hadir. Ia tersenyum ramah pada Amenah, seakan menyambut cucu yang baru pertama kali pulang ke rumah. Farhan memberi isyarat agar Amenah duduk di hadapannya. Sarah duduk di sampingnya, memegang tangannya erat. Meja kecil berisi mushaf dibiarkan terbuka di tengah mereka. "Amenah," Farhan memulai, "syahadat bukan sekadar ucapan. Ini pengakuan dari hati. Tetapi jika hatimu sudah tahu arah pulangnya, maka ucapkanlah dengan yakin dan tenang." Amenah menelan ludah. Udara terasa lebih berat, tetapi juga lebih murni. Ia memejamkan mata sebentar, mengingat semua yang terjadi,
Masa kecilnya yang penuh kesepian, perjalanannya mencari bukti, percakapannya dengan pendeta, ketenangan di rumah Sarah, ayat-ayat yang masuk akal, dan suara adzan yang menembus jauh ke dalam dirinya. Semua itu seperti potongan puzzle yang akhirnya menyatu dengan jelas. Dengan gemetar namun mantap, ia membuka mata dan menatap Farhan. "Aku siap." Farhan mengangguk, lalu mulai membimbingnya mengucapkan syahadat. "Asyhadu an la ilaha illallah." Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Suara Amena pecah di tengah kalimat. Bukan karena ragu, tetapi karena emosinya terlalu penuh. Ia merasakan aliran hangat naik dari dada ke tenggorokan. Air mata mulai memenuhi matanya, tetapi ia tetap melanjutkan. "Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah." Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Ketika kalimat terakhir keluar dari bibirnya, sesuatu dalam dirinya runtuh dan terbang pada saat yang sama. Ia menangis. Tangis yang tidak bisa ditahan. Tangis yang terasa seperti pelepasan dari beban yang selama ini ia bawa di bahu tanpa disadari. Tangis yang terasa seperti membuka pintu besar dan menemukan cahaya yang selama ini ia cari. Cahaya yang selalu berada di hadapannya namun baru sekarang ia lihat sepenuhnya. Sarah memeluknya erat, sambil ikut menangis pelan. Wanita tua itu mengusap punggung Amena dengan lembut. Farhan menundukkan kepala, membiarkan keheningan mengisi ruangan dalam bentuknya yang paling indah. Amena merasa seluruh dirinya berubah. Tidak dalam sekejap, tetapi secara sangat halus. Ia merasa ringan, utuh, dan pulang. Pulang untuk pertama kali dalam hidupnya. Setelah beberapa menit, ketika isaknya mulai mereda, Amena mengusap air matanya. "Aku tidak merasa kehilangan apapun," katanya lirih. "Aku justru merasa menemukan." Farhan mengangguk. "Itu karena iman bukan tentang meninggalkan. Iman tentang pulang." Kalimat itu membuat Amena menangis lagi, tetapi kali ini dengan senyum. Ia duduk tenang di masjid itu. Rasanya seperti ia baru saja dilahirkan kembali, dalam versi dirinya yang selama ini ia cari namun tidak pernah temukan. Semua kepahitan hidupnya, kesepian sebagai anak adopsi, pertanyaan-pertanyaan yang memburunya sejak kecil, pergulatan logika, rasa tidak dianggap, rasa tidak menjadi bagian dari apapun, semua itu berubah menjadi anak tangga yang membawanya ke titik ini. Bukan luka, tetapi pelajaran. Bukan beban, tetapi jalan. Ia memejamkan mata dan membiarkan ketenangan memenuhi dirinya. Ketenangan yang berbeda dari semua yang pernah ia rasakan. Ketenangan yang tidak datang dari luar, tapi dari dalam. Dari tempat terdalam yang selama ini kosong, kini terisi penuh. Untuk pertama kalinya, Amena merasa lengkap. Bukan sempurna. Tidak ada manusia yang sempurna, tapi utuh. Akhir perjalanan lamanya telah berubah menjadi awal perjalanan baru yang lebih jujur, lebih hangat, dan lebih dekat pada dirinya sendiri. Dan hari itu, di masjid kecil Seville yang sederhana, Amena menyadari satu hal yang paling penting. Ia tidak akan pernah berjalan sendirian lagi.